Dirugikan, saya hormati itu. Saya tidak akan laporkan, ya. Seperti itu. Kenapa? Ya jadi kalau kita misalkan, ini contoh nih, kita diancam dalam satu tempat dan tidak ada saksi lain yang melihat. Lalu kemudian, apakah hal rekaman ini tidak bisa kita gunakan untuk kemudian bisa menolong kita dalam bersyukur? Kalau saya secara hati nurani ya, jangan mencari kebenarannya. Saya hormati itu, laporkan. Saya tidak akan laporkan orang yang merekam tanpa izin itu. Saya tidak akan laporkan itu. Tetapi kalau itu bukan untuk seperti yang saya maksudkan, saya akan laporkan yang merekam itu. Karena saya tahu tujuannya bukan untuk mengungkap penyuapan. Ya, dugaan saya seperti itu. Tetapi kalau memang benar, ya ada sebuah perbuatan ingin mengungkap sebuah penyuapan, saya dukung. Tetapi kalau misalkan dugaan saya ini benar bahwa adanya modus-modus lain, ya ingin menghancurkan ya kembali kehormatan atau proses persidangan yang oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum dan kemudian merugikan klien kami, ya pasti kami akan melakukan upaya hukum seperti itu. Oke. Saya mau sampaikan ya kepada semua yang pernah membuli ya klien saya terhadap masa lalu keluarganya. Siapa di antara kalian orang yang tidak pernah berdosa, yang paling suci, saya izinkan untuk membuli masa lalu orang lain. Ya, kenapa? Kalau kita sesama manusia yang mempunyai masa lalu yang kelam dan sebagainya, itu adalah perbuatan yang bisa kita ke depan bisa bertobat ya. Tapi saya nyatakan tidak ada satu orang pun yang boleh membuli atau menghina masa lalu seseorang lain karena dia bukan orang yang paling suci di dunia ini. Ya, ingat, hati-hati menghina orang. Ya, karena orang terlampau sakit hati, yang Maha Kuasa akan marah kepada kita semua. Kenapa? Karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Ya, suatu saat kalian juga akan mendapatkan seperti itu. Hati-hati, saya ingatkan, karma itu ada. Seperti itu. Oke Bang, mungkin kan terkait sekarang udah ini sudah bukan masalah skincare lagi, beralih ke tadi dari awal bullying ya kan. Bahkan sekarang sampai sosok ibunya juga dipublish. Mungkin mentalnya Dokter Reza saat ini seperti apa sih? Mungkin kemarin kan sudah dikatain kredibilitas dia sebagai dokter, sekarang masa lalu orang tuanya dipublish, bagaimana nih Bang? Jadi begini, saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana atau tidak perlu lagi membuktikan bagaimana perbuatan atau karakter terdakwa ini dan kelompoknya lah ya begitu. Memang ini mereka seperti ini ya. Seharusnya kalau memang kita mau berbicara di media sosial, menyuarakan aspirasi, berbicara tentang substansi pokok perkara gitu. Tetapi substansi pokok perkara ini kan dihilangkan ya. Larinya ke gugatan mohon prestasi, larinya pembulian ke orang tua, larinya ke produk, larinya entah kemana-mana begitu. Mencoba menghilangkan dari unsur 369 ayat 1, 27B dan ayat 2 dan pasal TPPU-nya. Nah ini kan saya nggak perlu membuktikan lagi. Masyarakat sudah melihat seperti apa perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi saya minta ya, saya bermohon kepada masyarakat. Klien kami ini orang yang dirugikan, yang korban ya. Dulunya dia sempat mentalnya rusak, tetapi kami mencoba untuk mengobatinya. Kami coba untuk menghiburnya. Sudah berulang ke psikiater juga. Lalu kemudian mentalnya sudah mulai membaik. Lalu tiba-tiba dibully kembali oleh orang-orang yang merasa suci. Hati-hati loh. Tuhan itu bisa juga marah kepada kita. Karena kita juga bukan orang yang paling baik dan orang yang bersih dan tidak berdosa. Hati-hati ya. Karena mental klien kami juga sekarang ini sudah mulai terganggu juga ya. Tetapi kami tetap kuatkan ya, Dokter Reza, kami tetap kuatkan. Tetap tenang dok, karena memang begitulah mental-mental mereka. Tapi kembali saya ingatkan ya, setiap orang di dunia ini saya pastikan bukan orang yang tidak berdosa, bukan orang yang suci, dan bukan orang yang tidak mempunyai masa lalu kelam. Pasti semua punya masa lalu. Tapi kalau siapa saja yang tidak punya berdosa, siapa yang suci, yang siapa tidak punya masa lalu yang kelam, silahkan bully orang lain. Saya pikir itu aja. Oke. Bang, sedikit